Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Bogor. Saya Asri Fikrianti Sajidah dari SMA Negeri 1 Sukajaya. Saya Kupitra Mayansari dari SDN Sukajaya 03. Saya Muhammad Fajar Munajat dari SDN Cipayung 02 Kecamatan Sukajaya. Kami akan melaksanakan kegiatan demonstrasi kontekstual 2.3 terkait supervisi akademik Dengan tahapan pra-observasi, pelaksanaan observasi, dan pasca observasi. Dan peran sebagai coach, coaching, dan supervisor. Selamat menyaksikan. Selamat pagi Pak Fajar, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Bisa sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga nih Pak Fajar. Jadi udah siap nih nanti mau coaching? Insya Allah siap. Oke, tapi iya, kita ada supervisi dulu kan sekarang ya Pak ya, sebelum coaching. Nah ini kita pra-supervisi dulu. Jadi saya mau tanya dulu nih ke Pak Fajar, di coaching nanti Pak Fajar itu ingin belajar mengembangkan apa nih dalam coaching? Apakah ingin menjadi, yang pertama kan ada present ya Pak ya, kemudian ada kompetensi mendengarkan secara aktif, dan ada mengajukan pertanyaan yang berbobot nih. Kira-kira Pak Fajar lebih cenderungnya yang ingin dikembangkan tuh kompetensi yang mana nih Pak Fajar? Itu sih saya ambil dulu sepertinya Pak ya. fokus pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Mas Asri. Oh iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak. Berarti nanti bagian mana nih Pak Fajar yang ingin untuk saya amati itu yang bagian mananya? Saya ingin mengamati cara saya mengajukan pertanyaan kepada coaching, kemudian agar coaching mencapai mencapai kesadaran diri dan mencapai solusinya. Solusinya ya Pak ya. Nah, berarti menurut Pak Fajar sendiri nih, menurut Pak Fajar tuh penilaian diri Pak Fajar sendiri nih, kira-kira penilaian Bapak itu gimana dengan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan ini, gimana nih penilaian diri dulu nih ya? Menurut saya pribadi, saya itu sudah merasa cukup baik ya dalam mengajukan pertanyaan, tapi ingin lebih mendalam dan efektif lagi. Serta saya juga lebih fokus menjadi pendengar yang aktif. Oke, berarti semoga nanti lancar ya Pak ya. Lalu untuk Pak Fajar sendiri nih, apa harapan dari observasi ini yang akan kita lakukan bersama ini? Harapannya saya mendapatkan umpan balik yang bisa membantu saya mengembangkan keterampilan ini lebih jauh lagi. Ya, semangat ya Pak Fajar ya. Nanti saya ikut mendampingi ketika Pak Fajar melakukan coaching. Semoga nanti coachingnya lancar dan bisa mengembangkan kompetensi untuk mengajukan pertanyaan yang lebih mendalam lagi ya Pak Fajar ya. Bisa kita mulai langsung aja, mungkin nanti coachingnya dipanggil aja. Hari ini coachingnya sama siapa Pak? Dengan Ibu Gupi. Oh, dengan Ibu Gupi. Boleh, nanti kita langsung aja ya Pak ya. Baik. Selamat pagi Bu Gupi. Selamat pagi Pak Fajar. Kabarnya? Alhamdulillah. Gimana saat mengajarnya di kelas? Ini nih Pak, ada beberapa yang saya rasakan nih, jadi saya ingin sedikit curhat, mungkin bisa sharing ke Bapak nih. Dan waktunya nggak Pak? Saya udah siap. 15 menit lumayan. Bisa. Apa yang ingin disampaikan? Ini gini Pak, kan Bapak tahu sendiri ya, tahun ini Ibu Kepala meminta saya untuk mengajar di kelas 4. Jadi ini baru pertama kali saya mengajar di kelas 4. Ketika saya masuk di kelas 4, lalu memberikan materi dengan beberapa metode pembelajaran yang inovatif, ternyata anak-anak itu seperti kaget dan mereka menjadi kesannya tuh malah terbengong-bengong, jadi nggak aktif gitu loh, kayak seakan-akan itu hal yang baru gitu. Jadi saya bingung nih, gimana nih saya mau mereka itu aktif, tapi ternyata yang saya dapatkan mereka pasif Pak. Ya, jadi Ibu mendapati kelasnya siswanya kurang aktif ya, tidak belajar di kelas ya. Sebetulnya apa yang diharapkan Ibu Gupi? Harapannya apa sih? Pengennya
Jadi saya itu inginnya Pak, ketika saya memberikan materi pembelajaran dengan pembelajaran yang inovatif, saya ingin anak-anak itu bersemangat dan menjadi aktif, terus mereka bisa termotivasi ketika mengikuti pembelajaran Pak. Iya, harapannya itu ya bikin semangat. Iya, aktif ketika mengikuti belajar di kelas ya, pembelajaran yang interaktif. Nah, dari apa yang Ibu Gupi sampaikan dan Ibu Gupi harapkan dengan situasi itu, kira-kira tantangan apa yang akan Ibu Gupi hadapi untuk menciptakan pembelajaran yang baik bagi siswanya aktif juga? Mungkin tantangan di sini karena belum terbiasanya anak ya Pak ya. Jadi di sini lebih ke anaknya sih Pak. Kalau untuk media pembelajaran kan atau mungkin metode kan saya kan bisa belajar jadi beberapa gitu ya. Tapi kalau tantangan yang paling besar itu yang saya hadapi adalah mengkondisikan siswa agar aktifnya itu sih Pak. Kondisikan siswa agar aktifnya itu ya tantangannya ya. Nah, kira-kira dengan tantangan yang ada yang akan Bu Gupi hadapi, kira-kira ada hal yang apa yang bisa Bu Gupi lakukan nggak dengan pencapaian yang ingin dicapai siswanya lebih aktif? Tadi juga apa kira-kira tantangan yang sampaikan Bu Gupi dengan tantangan yang mungkin akan Bu Gupi hadapi dengan permasalahan Bu Gupi, dengan harapan Bu Gupi yang apa yang Bu Gupi ingin capai. Kira-kira langkah apa ya yang bisa Ibu lakukan nih di kelas ya, untuk menciptakan pembelajaran yang efektif, kemudian siswa juga aktif? Mungkin saya akan lebih mengeksplor lagi kebutuhan atau mungkin kesiapan belajar siswa dengan melaksanakan asesmen diagnostik awal ya Pak ya. Terus nanti setelah itu saya akan menganalisis hasil dari asesmen tersebut. Setelah itu ketika saya sudah tahu dan mengetahui ternyata mereka itu maunya pembelajaran bagaimana, mungkin akan saya sesuaikan dengan model pembelajaran yang akan saya gunakan. Lalu mungkin selain itu saya akan menyiapkan media pembelajaran yang sekiranya bisa mengaktifkan atau merangsang keaktifan siswa. Dan mungkin nanti saya juga akan meminta beberapa rekan kita di sini Pak untuk membantu saya memberikan saran, mungkin ide kira-kira metode atau media yang bisa digunakan selain yang saya pelajari atau yang saya gunakan selama ini. Jadi udah jelas ya apa yang dia akan mungkin lakukan gitu ya untuk mencapai indikator yang diharapkan Bu Gupi kepada siswa-siswinya di kelas ya. Nah, tadi saya bisa catat kebutuhan apa menggali kebutuhan siswa ya, dengan tes diagnostik, kemudian bertanya dengan rekan, kemudian tadi ada melihat di YouTube berbagai cara gimana bisa merangsang siswa bisa aktif di kelas ya, kemudian bagaimana menyiapkan media yang bisa merangsang juga siswanya untuk aktif di kelas. Nah, kira-kira bisa diceritakan lebih detail lagi nggak apa yang akan dilakukan dengan beberapa langkah-langkah yang akan dilakukan? Jadi nanti Pak untuk detailnya yaitu tadi awal saya akan menganalisis dulu kesiapan belajar, terus nanti mungkin saya akan meminta saran dulu ini model atau metode dan media ini cocok nggak nih ya kira-kira untuk diterapkan di kelas kita. Kemudian selain itu tadi saya juga akan mencari lagi mungkin dari YouTube kiranya referensi yang baru yang bisa saya gunakan dan diterapkan di pembelajaran nanti Pak. Jadi ini apa namanya rencana yang sudah terstruktur menurut saya sudah baik, apa yang ingin dicapai, apa yang dilaksanakan oleh Bu Gupi, langkah-langkahnya detail sekali. Saya yakin Bu Gupi bisa menerapkannya di kelas nanti ya. Nah, yang ingin
saya tanyakan di kira-kira kapan nih untuk aksinya itu sendiri? Kalau untuk aksinya Pak, mungkin mulai secepatnya ya Pak. Mungkin mulai hari ini saya juga akan mulai. Jadi kan kita kebetulan udah ini ya Pak, yang udah mau jam terakhir. Jadi mungkin eksekusinya saya akan mulai besok. Lalu untuk jangka panjangnya nanti apakah akan saya terapkan untuk model-model pembelajaran yang akan saya gunakan selama pembelajaran, mungkin saya akan mentargetkannya selama 1 semester ini Pak. Tadi solusinya sudah saya sudah temukan, langkah yang akan diikuti sudah sudah jelas sekali, dengan target pencapaian waktu juga sudah ditentukan, sudah ada bayangan mulai besok diterapkan sampai nanti mungkin targetnya bisa di akhir semester ya Bu ya. Iya. Nah, saya nggak sabar nih dengan eksekusi Bu Gupi. Saya doakan semoga pelaksanaannya bisa berjalan dengan lancar dan bisa mencapai apa yang Bu Gupi targetkan nih. Baik Pak, Anak bisa lebih aktif lagi di kelas dan meningkatkan nilainya juga di kelas ya. Kira-kira ada lagi yang ingin disampaikan Bu Gupi? Sudah Pak, alhamdulillah Pak, saya udah merasa lega nih, sudah cerita ke Bapak, dan secara tidak langsung saya menemukan solusi dari permasalahan saya nih Pak. Saya berterima kasih Pak sudah bisa menceritakan permasalahan saya. Terima kasih Bapak sudah menjadi pendengar yang baik ya. Terima kasih. Sama-sama Bu Gupi. Sudah Pak, saya balik lagi ke kelas ya Pak. Ya, selamat siang Pak Fajar. Siang, gimana nih perasaannya barusan habis coaching sama Bu Gupi ya? Alhamdulillah lega dan senang sekali bisa mendampingi Bu Gupi, tentunya menemukan solusi dari permasalahan yang Bu Gupi ceritakan. Oh iya. Karena ini kita ada di pasca ya Pak ya, pasca observasi untuk supervisi ini. Menurut Pak Fajar sendiri nih, Pak Fajar dalam melakukan penilaian performa coaching barusan nih berkaitan dengan kompetensi tentunya ya yang ingin Pak Fajar kembangkan tuh. Gimana coba menurut Pak Fajar sendiri nih penilaian diri nih, ingin tahu dulu nih dari Pak Fajar. Baik, tentunya saya sih merasa cukup baik ya. Tapi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa lebih saya sampaikan, tanyakan lebih mendalam lagi, dan saya juga perlu lebih fokus lagi ya nanti dalam mendengarkan aktif. Oh gitu ya Pak ya, jadi lebih explore lagi harusnya mungkin ya Pak ya. Kira-kira apa nih yang membuat Bapak menilai performa Bapak itu demikian? Bisa ada beberapa dari jawaban Bu Gupi atau Koci itu yang mungkin jawabannya bisa lebih luas lagi, bisa dieksplor lagi, tapi karena mungkin pertanyaan saya kurang detail, mendalam, jadi ada momen-momen di mana saya kurang menangkap inti yang Bu Gupi sampaikan lah. Oh gitu. Ya udah, gini aja Pak. Saya izin ya Pak ya mau menyampaikan hasil pengamatan saya nih. Boleh. Sesuai apa enggak nih sama yang Bapak Fajar rasakan? Saya sih tadi mengamati Bapak ya pada saat Bapak mengajukan pertanyaan itu, menurut saya justru sudah sangat bagus ya Pak. Bapak bahkan sampai menyentuh wilayah tantangan utama. Bapak tuh sampai nanyain tantangan utamanya apa, kendalanya di mana, kemudian langkah konkretnya tuh mau seperti apa. Bahkan Bapak sampai nanyain secara detail nih setelah coach itu tadi Bu Gupi ya Pak ya, menyampaikan hal yang akan dilakukannya. Bapak sampai menanyakan langkah-langkahnya dan lengkap sekali nih, bahkan saya alur ceritanya tuh jalan banget di coaching tadi. Alhamdulillah kalau jadi penilaiannya, terima kasih banyak, saya senang mendengarnya. Kan tadi penilaian saya itu penilaian asli. Kalau penilaiannya cukup baik di mata Ibu, ya saya senang mendengarnya. Alhamdulillah. Iya, bahkan tadi tuh Bapak tadi disampaikannya tuh ingin dikembangkan, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Pak ya. Tadi Bapak sudah menyampaikan pertanyaan, bisa menggali
pertanyaan itu lebih mendalam lagi. Mungkin nanti ke depannya karena Bapak tadi merasa masih kurang ya Pak ya, Bapak bisa mengeksplor lagi nih Pak ya, berkaitan dengan pertanyaan lanjutan. Coba Pak, kalau dari diskusi kita hari ini nih, apa sih yang sudah Bapak bayangkan yang akan Bapak lakukan untuk meningkatkan performa Bapak ini? Kan tadi Bapak merasa masih tetap kurang nih Miss, Bu, untuk mengajukan pertanyaannya. Nah, yang udah Bapak bayangkan ke depannya tuh mau seperti apa supaya coachingnya tuh bisa lebih keren lagi nih dalam mengajukan pertanyaan lebih mendalam? Oke, saya sih ingin mencoba nanti lebih fokus lagi pada pertanyaan-pertanyaan yang menggali lebih dalam lagi dan meningkatkan keterampilan mendengarkan aktif dengan latihan lebih lanjut nanti ke depannya dengan cara apa ya, mungkin bisa nanti sering apa namanya melakukan coaching dengan rekan jadi lebih banyak coaching mungkin ya Pak ya. Karena kan kadang kita juga, saya juga sama ya Pak, awal-awal coaching itu kaku-kaku gitu, kadang bahasanya juga masih terpaku gitu Pak dengan step-step yang harus ada di alur tirta misalnya ya Pak. Tapi ketika nanti memang coaching itu harus dilatih ya Pak ya. Mungkin nanti kalau banyak berlatih iya, bisa lebih lancar lagi nanti. Iya, tenang aja Pak, pasti Pak Fajar mah jago ya Pak ya. Tentunya karena barusan sudah disampaikan hasil pengamatannya, saya izin ya Pak ya, saya catat ke forum supervisi akademik ya Pak ya, mengenai tanggapan atau pengalaman Pak Fajar selama melaksanakan coaching. Untuk saya catat di forum supervisi akademik saya ya Pak ya. Iya. Lalu Pak nih, sebagai penutup, apa yang Bapak dapatkan dari proses ini? Tentunya saya mendapatkan banyak sekali wawasan ya terkait bagaimana meningkatkan keterampilan bertanya saya dan mendengarkan aktif serta umpan balik yang terstruktur. Dan tentunya nanti saya akan meningkatkan keterampilan bertanya saya Bu dengan tadi apa yang saya ingin lakukan nanti ke depan. Step-stepnya ya Pak ya. Iya, baik Bapak. Terima kasih sudah bersedia meluangkan waktunya untuk kegiatan supervisi ini untuk saya observasi. Mudah-mudahan langkah-langkah yang akan Pak Fajar lakukan dalam mengembangkan kompetensi yang menurut Pak Fajar dirasa masih kurang itu akan berkembang dan lebih baik lagi nanti ke depannya dengan tadi latihan-latihan ya Pak Fajar ya. Saya juga belajar banyak nih Pak dari observasi barusan nih dari Bapak melaksanakan coaching. Semoga dilancarkan dan semakin keren aja nih jadi Bapak gurunya. Terima kasih Miss Asri. Iya, terima kasih ya Pak Fajar ya. Iya. Itu saya Iya, sama-sama Pak. Saya juga mau makan siang. Terima kasih Miss Asri. Iya, mari Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.